بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Nurul Ulum rahimakumullah. Pertama-tama marilah pada kesempatan sore atau malam hari ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah curahkan dalam kehidupan kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan atau dikuatkan iman dan Islam kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas, dan juga pada malam hari ini kita melaksanakan salat maghrib berjamaah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mengikuti kajian atau pengajian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan juga pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan. Semoga kita termasuk dari pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini tema kita sama dengan tema pekan yang lalu, tetapi mempunyai stressing atau penekanan yang berbeda, yaitu tentang 6 perbuatan jika ini dilakukan salah satunya menjadi jaminan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khisalun sittun ma min muslimin yamutu fi wahidatin minhunna illa kanat dhaminan 'ala Allahi ay yudkhilahul jannah. Rajulun kharaja mujahidan fa in mata fi wajhihi kana dhaminan 'ala Allah. Wa rajulun tabi'a janazatan fa in mata fi wajhihi kana dhaminan 'ala Allah. Wa rajulun 'ada maridan fa in mata fi wajhihi kana dhaminan 'ala Allah. Wa rajulun tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjidi li salatihi fa in mata fi wajhihi kana dhaminan 'ala Allah. Wa rajulun ata imaman la ya'tihi illa liyu'azzirahu wa yuwaqqirahu fa in mata fi wajhihi dhalika kana dhaminan 'ala Allah. Wa rajulun fi baitihi la yaghtabu musliman wa la yajurru ilaihim sakhatan wa la niqmatan fa in mata kana dhaminan 'ala Allah. Artinya hadis ini disampaikan atau diriwayatkan dari istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 sifat atau 6 perilaku
tidaklah seorang muslim meninggal dunia memiliki satu dari keenamnya kecuali menjadi jaminan. Jadi perbuatan itu atau salah satu sifat itu atau 6 sifat itu menjadi jaminan di hadapan Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Yang pertama adalah seorang yang keluar berjihad, maka jika dia meninggal dalam perjalanannya, baik di saat pergi maupun pulang, maka menjadi jaminan di hadapan Allah. Maksudnya jaminan untuk mendapatkan surga di hadapan Allah. Yang kedua, seorang yang mengikuti jenazah, jika dia meninggal dalam perjalanannya, maka menjadi jaminan di hadapan Allah. Yang ketiga, seorang yang menjenguk orang sakit, jika dia meninggal dalam perjalanannya, maka menjadi jaminan di hadapan Allah. Yang keempat, seorang yang berwudu lalu membaikkan wudunya, kemudian keluar menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat, jika dia meninggal dalam perjalanannya, maka menjadi jaminan di hadapan Allah. Kelima, seorang yang mendatangi seorang penguasa, tidak mendatanginya kecuali untuk memuliakan dan menghormatinya. Jika dia meninggal dalam perjalanannya, maka menjadi jaminan di hadapan Allah. Dan yang keenam, seorang yang berada di rumahnya tidak menggibah sesama muslim, tidak membuat mereka marah dan tidak pula dendam. Jika dia meninggal, maka menjadi jaminan di hadapan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, kemudian Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban, dan kemudian ada dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis ini secara umum ini adalah hadis hasan li ghairihi, yaitu periwayat hadis ini periwayatannya banyak, ada 6 sifat, ada yang 5, kebanyakan memang dhaif. Tetapi banyaknya periwayatan itu menjadikan peringkat hadis ini dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Hadis ini bisa dipakai karena banyaknya periwayatan, kemudian nilainya naik atau naik peringkatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sedikit perbedaan hadis ini dengan yang kemarin. Kalau hadis yang kemarin 6 sifat, ada tentang jujur, kemudian amanah. Ini sifat secara umum, yaitu akhlak seorang muslim, yaitu orang muslim atau orang Islam yang baik. Maka imannya yang kuat di dalam dada itu kemudian melahirkan perilaku. Dan perilaku atau akhlak yang baik inilah yang kemudian menjadi jaminan atau dijamin oleh Nabi, seorang muslim yang mempunyai akhlak yang baik ini, maka itu akan memudahkan dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kemarin. Hadis ini juga berbicara tentang akhlak, tetapi kemudian Nabi memberikan sentuhan yang luar biasa menurut saya. Jadi akhlaknya itu sendiri sudah menjadikan seseorang masuk surga. Tetapi dalam hadis ini dikatakan bahwasanya ketika seseorang melakukan keenam hal ini, dan saya rasa 6 hal ini bukan menjadi hanya 6 ini saja, tidak. Tapi ini hanya sebagai contoh. Jadi seseorang yang melakukan beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi, di saat dia melakukan itu, kemudian dia meninggal, maka perbuatan yang dia lakukan di saat dia meninggal itu menjadi jaminan dia di hadapan Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi titik tekan dari hadis ini di situ. Sehingga kalau kita hubungkan satu dengan yang lain,
Ini Nabi mengajarkan keterikatan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Orang yang beriman, orang Islam yang dalam kehidupannya selalu ingat kepada Allah dalam konteks apapun, maka ketika dia mendapatkan musibah dan musibah itu sampai pada kematiannya, maka musibah itu menjadi jaminan sifatnya tadi atau perilakunya tadi di saat mendapatkan musibah itu menjadi jaminan dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka kemudian Nabi menyampaikan ke 6 hal ini. Kita jelaskan satu persatu. Nabi menyampaikan khisalun sittun. Jadi ada 6 sifat. Sifat, perilaku, kebiasaan, ada 6 hal. Ma min muslimin yamutu fi wahidatin minhunna. Tidaklah seorang muslim ketika dia meninggal sedang melakukan salah satu di antara 6 hal ini, maka perbuatan dia itu menjadi jaminan illa kanat dhaminan 'ala Allah. Menjadi jaminan di hadapan Allah. Jaminan apa? Ayyudkhilahul jannah. Allah memasukkan dia ke dalam surga. Apa saja? Yang pertama, rajulun kharaja mujahidan. Seseorang, ini saya artikan seseorang. Kalau kemudian rajulun ini diartikan seorang laki-laki, kasihan yang perempuan. Nah itu, nanti yang perempuan nggak dapat nanti. Terus yang perempuan kalau melakukan 6 hal ini terus bagaimana? Maka rajulun diartikan seseorang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Rajulun kharaja mujahidan. Seseorang yang keluar dari rumahnya mujahidan. Mujahidan itu berjihad. Jihad konteksnya secara umum ini sebenarnya kalau banyak dalam Quran ini sering dikaitkan dengan qital atau perang. Tapi sekarang kan relatif tidak ada. Kita tidak berada di tempat konflik. Maka mujahidan ini kita artikan secara kebahasaan. Mujahidan orang yang mujahid itu diartikan orang yang bersungguh-sungguh melakukan suatu pekerjaan. Maka orang yang keluar mujahidan, orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad, untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dikaitkan dengan hadis Nabi yang lain. Mujahidan bisa orang yang bekerja. Orang bekerja itu kan sungguh-sungguh. Orang yang belajar itu sungguh-sungguh. Orang yang mungkin sedang membantu orang lain itu juga sungguh-sungguh. Artinya semua orang yang bersungguh-sungguh dalam satu pekerjaan, dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang baik. Maka kan ada hadis orang yang bekerja kemudian meninggal, dia kemudian matinya mati syahid, kan seperti itu. Nah, jadi orang yang dalam keadaan seperti ini, fa in mata fi wajhihi, ketika dia meninggal dalam perjalanannya, apakah ketika mau berangkat atau sudah selesai kemudian pulang, ada musibah sampai dia meninggal, kana dhaminan 'ala Allah, maka jihadnya tadi, apa yang dilakukan sebelumnya menjadi jaminan di hadapan Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang bekerja, tentunya ini maka tadi perlu digarisbawahi amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak melanggar aturan Allah dan seterusnya. Orang bekerja, kemudian belajar, kemudian melakukan penelitian, bekerja di tempat manapun, apakah bekerjanya di kantor, ataukah kemudian di pasar, ataukah kemudian pekerjaannya di jalan. Ketika ini dilandasi pada niat untuk beribadah, niat untuk mendapatkan harta yang baik, yang halal, rizki yang dijanjikan oleh Allah, maka apapun yang terjadi,
itu menjadi jaminan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surganya Allah. Ini yang pertama. Maka di sini Nabi menyampaikan kana dhaminan 'ala Allah. Kemudian wa rajulun tabi'a janazatan. Seseorang yang mengikuti jenazah. Kita kemarin pernah bahas bahwasanya di antara hak muslim kepada muslim yang lain adalah ketika ada yang meninggal kemudian diikuti jenazahnya. Mengikuti jenazah. Nah, mengikuti jenazah ini kata Nabi, fa in mata fi wajhihi. Mengikuti jenazah ternyata kemudian dia mendapatkan musibah. Apakah di saat mengantar atau kemudian selesai dari mengantar? Maka pekerjaannya ini, apa yang dia lakukan ini ternyata menjadi jaminan di hadapan Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kita lihat atau kita pandang pekerjaan yang remeh ternyata kemudian dinilai luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi, tidak ada orang yang berjihad itu untuk dirinya sendiri. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang berjihad untuk dirinya sendiri, maka kemudian dalam riwayat yang lain, kemudian malaikat mengatakan, bohong dia ya Allah. Dia berjihad bukan untuk mendapatkan ridhamu, tapi dia berjihad untuk dirinya sendiri. Agar dikatakan sebagai orang yang pemberani. Kan ada itu dalam sebuah riwayat. Maka orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh biasanya itu dia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Bekerja, dia mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Guru, dia mengajar untuk kebahagiaan orang lain dan semuanya. Nah, ini sama yang kedua. Orang mengikuti jenazah. Ada yang meninggal, keluarga kita, kemudian saudara kita, tetangga kita, relasi kita dan lain sebagainya. Nah, ini seakan-akan perbuatan yang sepele tetapi dinilai luar biasa. Ini menunjukkan ya empati kepada orang lain. Di saat keluarga keluarga yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, kemudian ini mengikuti sampai peristirahatan yang terakhir. Nah, ini pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ketika ini dilakukan kemudian ada musibah, kan mungkin pernah kita beberapa di media kan ada yang meninggal, kemudian naik bus atau naik mobil, kemudian takziah. Dalam perjalanan takziahnya itu mereka dapat musibah. Ketika kemudian yang dilakukan itu karena Allah, maka perbuatan tadi bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jaminan dia untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, itu. Yang kedua. Yang ketiga, ini terkait dengan orang lain juga. Wa rajulun 'ada maridun. Seseorang yang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu orang yang menjenguk orang sakit dia mengorbankan waktunya untuk kebahagiaan orang lain. Nah, orang yang dijenguk itu dia mendapatkan motivasi luar biasa. Oh, saya masih ada orang yang memperhatikan. Kemudian dia semangat untuk sembuh. Kemudian yang mungkin sebelum ada orang yang jenguk sedih. Nah, ketika banyak teman-temannya datang, tetangganya, keluarganya datang, dia bisa tertawa, senyum, dan lain sebagainya. Meskipun begitu mereka pulang semua sedih lagi, sepi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah sakit di Indonesia ini masih boleh nunggu orang gitu. Di Arab Saudi itu orang sakit tidak boleh ditunggu karena sudah dipasrahkan ke perawat. Keluarga datang hanya ketika jam besuk. Jam besuk selesai harus tinggal. Kita di sini kan enggak, apalagi rumah sakitnya longgar. Satu kartu pasien harusnya satu. Nah, ternyata
dipakai untuk sekeluarga, gonta-ganti, masuk satu persatu, bahkan kemudian ada yang menggandakan dan seterusnya. Kan longgar itu. Rajulun ada maridun, seseorang yang menjenguk orang sakit, fa in mata fi wajhihi. Saat dia melakukan seperti itu kemudian ditimpa musibah sampai kemudian dia meninggal, maka perbuatannya itu menjenguk orang sakit itu dinilai begitu luar biasa, menjadi jaminan dia di hadapan Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini perbuatan yang dikaitkan dengan orang lain. Ini perbuatan sosial kita. Ketika ini diterapkan, masya Allah luar biasa. Jadi ikatan sosial, ikatan antar person di masyarakat kita ini kuat. Ketika ini terjadi, sering mungkin kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ini. Ada orang yang selalu melempari Nabi berkali-kali, berhari-hari, sampai kemudian nggak ada. Sehari, 2 hari, hari yang ketiga tidak ada yang melemparinya lagi. Kemudian Nabi bertanya, kemana orang yang biasa melempar saya ketika saya ke masjid? Ternyata orangnya sakit. Begitu tahu orang yang sakit, kemudian Nabi menjenguk. Begitu sampai di sana, ini hari yang ketiga. Ternyata Nabi adalah orang yang pertama menjenguknya. Bukan teman, bukan kawan, bukan orang yang dekat, bahkan orang yang memusuhi, tetapi ternyata kemudian ditengok juga. Nah, ini kan banyak wajar ketika perbuatan ini kemudian hal-hal seperti ini menjadikan orang kemudian tertarik, menjadikan orang kemudian dekat, menjadikan orang kemudian tertarik dengan Islam dan seterusnya. Ini sekedar, mungkin kita menganggap ya sekedar menjenguk orang sakit, tetapi efeknya, dampaknya luar biasa. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, wa rajulun tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, dan seseorang yang berwudu. Saya yakin kalau kita mau sholat semua berwudu. Tetapi dalam banyak sabdanya Rasulullah selalu mengaitkan wudu itu dengan fa ahsanal wudu. Jadi kalau wudu itu yang baik, jadi kalau wudu itu yang tenanan, kalau wudu itu ya harus sempurna gitu. Fa ahsanal wudu, kemudian dia membaikkan wudunya. Nah, wudu jangan cepat-cepat. Salah satu ciri nanti di hari kiamat di mahsyar nanti Nabi mengenali umatnya ya dari wudunya yang bercahaya itu. Oh, ini umat saya bercahaya wudu terus. Tapi bukan berarti kemudian wudu toh. Nggak ada orang wudu kecuali dia akan melaksanakan sholat, kan gitu. Maka kata para ulama itu kan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadikan suatu kewajiban itu sempurna kecuali perbuatan itu, maka perbuatan itu menjadi wajib. Sholat itu wajib, sholat tidak akan diterima, tidak akan sah kecuali dia berwudu, maka wudu itu menjadi wajib. Nah, di sini siapa yang berwudu? Fa ahsanal wudu, membaikkan wudunya. Bagaimana berkumur? Bagaimana kemudian kalau kita sering mengistilahkan membersihkan hidung ya. Jadi kalau dalam hadis itu istinsyak dan istinthar, menghirup air dan menyemburkannya. Itu kalau hidung. Kemudian membasuh muka, kemudian mencuci tangan dan kaki, bukan sekedar mengalirkan air. Jadi kalau tangan itu sampai siku. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau wudu hanya mengalirkan air, depannya sini mesti kena. Belum tentu sikunya itu kena air. Sama seperti
mencuci kaki. Kalau tidak kita basuh dengan tangan kita, hanya mengalirkan air, depannya mungkin sampai dengkul, tapi belum tentu tumit dan mata kakinya kena. Gitu. Maka kalau kita melihat hadis tentang wudhu itu luar biasa. Ketika tangan itu di sela-selai jari. Kemudian sela-sela jari kaki juga sama. Yang punya jenggot ya di sela-selai jenggotnya. Kemudian sela-sela mata. Jadi tempat-tempat yang tersembunyi itu kena air wudhu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, isyaratnya apa di sini Bapak Ibu sekalian? Tsumma kharaja ilal masjidi. Kemudian dia keluar menuju masjid. Artinya wudhunya di mana? Di rumah. Wudhunya di rumah. Ada keutamaan orang berwudhu di rumah, kemudian dia ke masjid. Bukan berarti hadis ini melarang orang berwudhu di masjid, tidak. Tetapi ada keutamaan orang berwudhu di rumah. Di masjid ini bagi musafir dan bagi yang batal. Tapi bagi kita dalam keadaan normal berwudhu di rumah, kemudian ke masjid. Batal berwudhu di masjid. Kan ada dalam sebuah riwayat man tatahhara fi baitihi. Orang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan tsumma masya ilal masjid. Kemudian dia berjalan menuju ke masjid untuk sholatnya. Apakah sholat wajib maupun sholat sunnah, sholat nafilah. Maka langkahnya, jadi langkah orang yang ke masjid yang dihitung dari rumah itu dikaitkan juga man tatahhara, berwudunya di rumah tadi. Langkahnya satu menggugurkan dosa, menggugurkan kesalahan, dan satu langkahnya menaikkan derajat dia. Jangan tanya kemudian kalau ke masjidnya pakai motor kan gitu. Jadi jangan, kalau pakai motor gimana? Kan tidak melangkah. Sudah pakai motor, pakai mobil lagi. Kalau pakai mobil lebih banyak, bahkan putarannya 4 malah. Jadi wudhu, menyempurnakan wudhunya di rumah kemudian berjalan ke masjid. Maka ketika kemudian dalam perjalanannya berangkat atau pulang tadi ada musibah, dia ditimpa musibah sampai dia meninggal, fa in mata fi wajhihi kana dhaminan 'ala Allah. Maka itu menjadi jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikaitkan dengan hadis yang lain, bahwasanya tidak ada seorang yang kemudian ke masjid kemudian persaksikanlah bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang beriman. Ini dikaitkan dengan yang lain, bahwasanya orang yang beriman berarti tidak ada benih-benih atau penyakit kemunafikan, kan begitu. Nah, ini maka luar biasa Nabi mengajarkan kepada kita. Sama misalnya Bapak Ibu sekalian umrah atau haji, itu juga sama. Siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian berjalan menuju ke Masjid Quba, tapi man tatahhara min baitihi dulu. Siapa yang bersuci dari rumahnya? Loh, saya kan enggak dari rumah, dari hotel. Ya, kalau seperti itu berarti sebelum panjenengan berangkat umroh atau haji, wudu dulu dari rumah. Wadine nanti batal di jalan ya enggak masalah gitu. Apa kok angelmen gitu ya. Nah, jadi wudu dari hotel, dari rumah, kemudian berjalan ke Masjid Quba. Loh, kami kan kalau Masjid Quba enggak jalan. Ya, kalau jalan enggak sampai 5 kilo dari masjid itu. Nah, jadi ke Masjid Quba kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala umroh. Luar biasa. Nah, ini tapi syaratnya tadi man tatahhara min baitihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo ini saya semoga salah, apa yang saya perhatikan salah. Tidak sedikit, mohon maaf ya, tidak sedikit jamaah itu berwudu di masjid. Sekali lagi, ini bukan larangan untuk berwudu di masjid.
tapi kita kehilangan keutamaan itu. Monggolah misalnya, wah saya kan ini sering buang angin, ya nggak apa-apa. Yang penting berangkat dari rumah sudah wudu. Kalaupun kemudian jalan 5 langkah, 10 langkah buang angin, ya sudah buang saja. Kasihan anginnya. Kalau pengen dibuang, buang. Baru wudu di masjid. Bukan dari rumah kemudian berangkat tanpa berwudu. Sah nggak sholatnya? Sah karena sudah berwudu. Tetapi kehilangan keutamaan berwudu dari rumah dan kemudian mendapatkan pahala dalam setiap langkah kita. Ini yang keempat. Yang kelima ini monggo nanti panjenengan mau mengartikan seperti apa. Ini mungkin agak nyerempet ke politik. Warajulun ata imaman, seseorang yang mendatangi pemimpin, penguasa. Penguasa dalam konteks apapun, meskipun imaman ini sering diartikan penguasa tinggi. La ya'tihi illa, dia mendatanginya itu tidak lain liyu'azzirahu wa yuwaqqirahu, untuk memuliakan dan menghormati. Jadi memuliakan, menghormati, ya mendatangi dengan baik. Kalau kemudian dia meninggal, maka itu juga menjadi jaminan di hadapan Allah untuk mendapatkan surga. Artinya apa? Pemimpin itu harus dihormati. Jadi pemimpin itu harus dihormati. Terus bagaimana ketika pemimpin melakukan perbuatan yang tidak baik? Pertanyaannya, apakah semua yang dia lakukan tidak baik? Ataukah ada yang baik? Maka ini berlaku prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika baik, maka perlu didukung. Ketika tidak baik, maka yang tidak baik itu yang kemudian perlu dikoreksi. Kan begitu. Karena apa? Sifat manusia tidak akan dilepaskan dari kedua sifat ini. Ada sifat baiknya dan ada sifat buruknya. Apalagi kemudian ini kalau kita bahas bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana cara menasehati. Apalagi ini penguasa. Ada sebuah ungkapan Ibnu Taimiyah, suatu komunitas, apakah kecil atau besar dalam konteks negara atau tidak, sehari saja tidak ada pemimpin, itu lebih berbahaya daripada sebuah negara atau komunitas yang mempunyai pemimpin yang tidak baik. Maka jangan heran ketika Rasulullah SAW meninggal, ketika Nabi meninggal, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Memilih khalifah dulu. Apa yang terjadi ketika Khalifah Utsman meninggal? Terjadi pertikaian. Karena satunya dikubur dulu, baru milih pemimpin. Yang satu kemudian memilih pemimpin, baru kemudian mencari pembunuhnya Utsman. Ini masa-masa konflik pada waktu itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kita memandang semua pemimpin dalam konteks itu. Ada yang baik didukung, ada yang tidak baik kemudian harus dikoreksi. Nah, kemudian dengan mengoreksi yang baik. Jangan sampai kemudian kita ini menjadi orang-orang yang seperti tidak ngaji juga gitu. Ketika kita mengoreksi orang kemudian personnya yang tidak ada kaitan dengan kepemimpinannya, itu bahaya itu. Masuknya nanti ke ghibah. Jadi masuknya nanti ke ghibah, atau bahkan kemudian ketika tidak ada datanya, tidak ada data yang mendukung, kemudian tidak ada buktinya, kita melakukan pembohongan terhadap orang yang kita tuju tadi. Nah, ini maka dengan prinsip seperti ini, maka siapapun yang kemudian memimpin kita sebagai seorang muslim, enjoy. Baik, terus tidak baik, itu yang kemudian dikoreksi. Siapapun itu, ya terlepas nanti ada sedikit perbedaan ketika pemimpin itu muslim dan
dan non-muslim misalnya. Nah ini hadis ini menjelaskan itu. Ketika ini dilakukan, maka meninggal dalam proses seperti itu menjadi jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 sampai 5 itu cenderung keluar. Nah, ini yang keenam, unik. Kalau tadi kan keluar berjihad keluar rumah. Kemudian mengikuti jenazah keluar rumah. Kemudian menjenguk orang sakit keluar rumah. Berwudu ke masjid keluar rumah. Kemudian mendatangi imam sudah pasti keluar rumah. Ini di rumah, Pak. Yang keenam. Bukan berarti kalau kemudian tenguk-tenguk di rumah itu aman-aman gitu loh. Warajulun fi baitihi. Seseorang yang ada di rumahnya, enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana, enggak ada temannya, itu juga bahaya itu. Apa yang dilakukan? Kalau di rumah kemudian yang dilakukan baik, ya insya Allah berpahala. Kalau kemudian di rumah yang dilakukan tidak baik, sama itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan seseorang yang ada di rumahnya la yattabu musliman, tidak menggibah saudaranya sama muslim. Terjadi kan sekarang di rumah tapi menggibahnya lewat WhatsApp. Menggibahnya lewat media sosial. Itu menggibah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan ghibah dalam Quran, dalam surat Al-Hujurat itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Enggak sadar kita kemudian melakukan ghibah terhadap orang lain. Ghibah itu kan orang yang tidak terlihat, orang yang tidak ada. Kita ghibah itu kita dengan orang lain, ada pihak ketiga. Kita dengan teman kita yang kita ghibahin si fulan. Hati-hati, belum tentu kita dengan si A ini akan selamanya bersahabat. Suatu saat kita akan clash dengan orang yang biasa kita ghibah. Ternyata kemudian dia berteman dengan orang yang kita ghibahi. Maka kemudian aib ada dalam diri kita. Kan seperti itu. Kalau dalam Quran itu wala yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan jangan berghibah satu dengan yang lain. Sampai kemudian Quran menyampaikan seperti itu. Itu wala yaktab musliman, jangan menghibah sesama muslim. Wala yajurruhu ilaihim sakhatan, kemudian membuat mereka marah, membuat marah orang. Kemudian wala nikmatan, membuat orang dendam. Media sosial kita mengarah ke sana. Sekarang posisi kita sebagai penikmat dan pelaku itu, kita kemudian ikut arus media sosial yang luar biasa tadi, atau kemudian kita mampu mempertahankan iman kita, akhlak kita ketika kita berhubungan dengan orang lain atau tidak, kan gitu. Nah, kalau itu dilakukan fa'in mata, karena orang di rumah bisa meninggal, kana dhaminan 'ala Allah. Dan ini kan dikaitkan dengan hadis itu ya. Ada salah seorang ketika Nabi bersama sahabatnya, Nabi mengatakan sebentar lagi ada orang yang lewat, dia termasuk penduduk surga. Si A lewat. Kata sahabat, karena orang terkenal, apakah dia Rasulullah? Bukan. Ada orang lain lewat, karena dia terkenal di antara sahabat, apakah dia Rasulullah? Bukan. Sampai berkali-kali orang lewat, Nabi mengatakan bukan. Sampai kemudian ada orang biasa-biasa, oleh sahabat-sahabat yang ada di situ, kemudian dianggap orang biasa, nggak ada istimewanya, nggak ada yang kemudian mengatakan itu wahai Rasulullah. Begitu orangnya lewat, baru Nabi mengatakan yang barusan lewat itu termasuk penduduk surga. Salah seorang sahabat kemudian penasaran, kenapa sih Nabi sampai mengatakan seperti itu? Nah, kemudian karena rumahnya jauh dari kota, agak jauh, kemudian orang ini bertamu. Sehari, 2 hari, 3 hari bertamu, tidak ada yang aneh. Tidak ada yang kemudian istimewa. Sholat sebagaimana sholat yang lain, bekerja sebagaimana orang lain bekerja.
Begitu hari ketiga mau pamitan kemudian bertanya, apa sih amalan panjenengan? Kok Nabi sampai mengatakan seperti ini? Baru sahabat itu mengatakan, saya kalau mau tidur, saya kemudian membersihkan apa yang terjadi antara diriku dengan orang lain. Jadi tidak ada beban. Dendam, misalnya ada dendam, ada masalah segala macam, itu diselesaikan sebelum dia tidur. Nah, ini kan menarik. Dan ini permasalahan sosial, permasalahan kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga, yang kadang-kadang kemudian salah ngomong, salah ucap. Hati-hati dengan WA. Kalau kita ngomong kan ada intonasi, Pak. Kapan koma, kapan titik jelas. Tapi kalau kemudian tulisan di WhatsApp itu nggak jelas. Kapan komanya, kapan titiknya, apakah itu tanda tanya atau tanda seru, kan tidak jelas. Sesuai dengan moodnya seseorang baca. Kalau orang salah baca, pertanyaan menjadi tanda seru, kan repot itu. Dikira kemudian marah-marah. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa hal yang mudah kita kerjakan, biasa kita lakukan, ternyata bisa memberikan bisa membawa kita pada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nilai dari perbuatan ini cukup tinggi sehingga dihargai dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu al-jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa kalau sudah masuk Isya, semoga tidak ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah kepada kita dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan iman dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.